Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Nah, kembali lagi bersama saya, Ibu Ula. Dan di sini, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Ya, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyapa kalian melewati video pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk menghubungkan perubahan struktur pada esofagus dengan salah satu penyakit sistem pencernaan yaitu GERD, Gastroesophageal Reflux Disease. Nah, di sini Ibu berharap setelah mempelajari video pembelajaran kali ini, anak-anak dapat lebih bijak dalam menjaga kesehatan organ sistem pencernaannya ya. Nah, dalam kesempatan kali ini, Ibu akan membuka wawasan kalian mengenai bagaimana sih gangguan pada sistem pencernaan ini dapat juga mempengaruhi struktur dari organ yang diserang dan juga mempengaruhi fungsinya. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan mencontohkan satu penyakit yaitu adalah GERD. Nah, sekarang lihat pada gambar. Bagaimana perbedaan antara gambar yang kanan dan gambar yang kiri? Ya, kalian benar sekali, anak-anak, jika kalian menjawab, saat normal, sphincter menutup, Bu. Dan saat GERD, sphincter membuka dan menyebabkan reflux asam naik ke esofagus. Nah, itu adalah inti dari GERD. Namun, mari kita lebih perdalam. Nah, mungkin kalian bertanya, mengapa sih asam lambung ini bisa naik ke esofagus? Apa penyebabnya? Nah, ada beberapa penyebab yang dapat menyebabkan GERD ini. Yang pertama adalah kondisi kesehatan seseorang. Nah, di sini seseorang yang mengalami kondisi hernia hiatal dan skleroderma, dia akan dapat memicu terjadinya GERD. Nah, penyebab yang kedua adalah gaya hidup yang tidak baik. Nah, di sini misalnya adalah memakan atau mengonsumsi makanan yang pedas dan berminyak tinggi. Yang kedua adalah merokok. Nah, di sini mengapa ini dapat menyebabkan GERD? Sebab rokok ini akan menurunkan kemampuan lower esophagus sphincter. Nah, di sini maka dia itu tidak bisa bekerja secara optimal. Nah, sedangkan untuk makanan yang pedas dan berminyak tinggi ini, dia itu akan menimbulkan pelepasan hormon cholecystokinin. Nah, sehingga akan dapat melemahkan les itu sendiri, yaitu lower esophagus sphincter. Nah, penyebab yang ketiga adalah kafein. Nah, di sini kafein ini akan meningkatkan produksi asam dan membuat peradangan pada lambung. Nah, kafein ini juga dapat membuat cincin otot esofagus itu menjadi rileks sehingga asam lambung itu dapat naik. Mungkin kalian sekarang bertanya, apakah stres juga dapat mengakibatkan GERD? Seperti itu ya mungkin anak-anak. Nah, ini menurut para peneliti ini berteori bahwa stres itu menyebabkan perubahan pada otak yang memicu reseptor rasa sakit, yang membuat seseorang secara fisik lebih sensitif terhadap sedikit saja peningkatan kadar asam. Nah, stres ini juga dapat menguras produksi zat yang dinamakan dengan prostaglandin, ya, yang biasanya itu melindungi perut dari kadar asam. Nah, ini dapat meningkatkan persepsi seseorang tentang ketidaknyamanan seperti itu. Jadi, ketika mereka stres, kemudian mereka itu merasa tidak nyaman. Nah, itu juga mengganggu proses yang ada dalam tubuh kita karena persepsi ketidaknyamanan tersebut. Sekarang kita masuk pada mekanisme gangguan GERD-nya itu anak-anak ya. Silahkan simak video berikut ini. Normalnya, otot lower esophagus sphincter akan terbuka ketika kalian menelan sesuatu menuju perut. Nah, setelah makanan masuk, secara otomatis otot tersebut akan kembali menutup untuk mencegah makanan dari lambung naik kembali menuju esofagus. Namun, pada pengidap GERD, otot lower esophagus sphincter ini mengalami gangguan, sehingga gerakan menutupnya menjadi lemah. Dengan begitu,
isi lambung dapat dengan mudah kembali menuju esofagus. Nah, jika kondisi ini terjadi terus-menerus, maka lapisan esofagus dapat mengalami iritasi hingga peradangan. Baik anak-anak, sekarang kita perhatikan animasi berikut ini. Bagaimana GERD atau gastroesophageal reflux disease dapat mempengaruhi perubahan struktur pada esofagus. Nah, di sini bisa kita lihat, sel yang melapisi kerongkongan ini mencoba untuk menjaga asam keluar dengan memiliki persimpangan yang ketat antara selnya. Nah, di sini dia juga menetralkan asam yang berdifusi kembali ke mukosa. Namun, jika refluks asam menguasai pertahanan lapisan mukosa, itu dapat merusak sambungan antar selnya. Asam dapat masuk ke ruang antar sel yang menyebabkan kerusakannya lebih lanjut. Paparan asam dapat merusak dinding esofagus dan menyebabkan erosi esofagus yang akan menimbulkan bekas luka dan menyebabkan penyempitan. Nah, pada beberapa pasien dengan refluks kronis, itu akan bisa berubah menghasilkan kondisi prakanker yang disebut esophagus Barrett's. Ada dampak lain dari GERD anak-anak. Nah, jika refluks asam naik ke esofagus, kemudian ke tenggorokan, dan turun ke saluran pernafasan, maka dapat terjadi iritasi dan infeksi saluran pernafasan. Nah, setelah melihat video pembelajaran tadi, silakan anak-anak jawab satu pertanyaan dari Ibu, satu saja. Tolong jawab, nanti Ibu akan tagih di WA Group. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa dalam keadaan normal, asam lambung itu tidak mengganggu lambung, tetapi ketika dia refluks, kemudian ke esofagus, kenapa dia dapat mengganggu esofagus? Nah, menjawab pertanyaan Ibu ini, tolong kaitkan antara struktur penyusun dari esofagus itu dan struktur penyusun dari lambung, karena terdapat perbedaan antara keduanya, sehingga asam lambung itu berbeda sifatnya ke dua organ tersebut gitu. Oke, baik anak-anak, setelah kalian menyimak video ini, silakan dilanjutkan dengan diskusi LDS ya dengan kelompok kalian. Nah, di sini silakan. Nah, anak-anak silakan perhatikan tabel pengamatan. Di situ tertera nama penyakit, organ yang diserang, gangguan yang terjadi, perubahan struktur yang terjadi, cara mencegah dan cara mengobati. Nah, tolong jadikan video pembelajaran Ibu bagaimana cara untuk menjawab dan mengisi tabel pengamatan ini ya. Jangan lupa dikerjakan 3 pertanyaannya dengan baik dan dengan sumber yang jelas. Silakan diisi ya dengan kelompok kalian. Kemudian nanti 30 menit terakhir pada pertemuan hari ini, Ibu akan buka di WA Group untuk diskusi bersama. Nah, jangan lupa anak-anak sampaikan juga, buatlah kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya. Oke anak-anak, tetap semangat, jaga kesehatan kalian dan jaga semangat kalian ya. Jangan bosan-bosan untuk membaca. Oke, jangan bosan-bosan untuk membaca. Jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu di mana saja, di berbagai sumber. Silakan buka jurnal, buka internet, buka buku ya. Jangan pernah bosan. Ya, sekian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, Ibu tutup. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.